Pergi ke gunung melihat alam, alam indah Tuhan yang jaga. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang peduli lingkungan. Sikap peduli lingkungan merupakan suatu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan, yaitu lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Dalam hal ini, Islam memandang lingkungan sebagai bagian penting kehidupan. Maka konsekuensinya alam harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Kerusakan lingkungan seringkali terjadi karena mengenyampingkan nilai-nilai etis ajaran-ajaran agama yang mengajarkan kearifan dan keseimbangan dalam pemanfaatan alam ataupun lingkungan. Nah, bagaimana pelestarian dan peduli lingkungan dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan inilah yang ingin dijawab dalam kajian kita kali ini, terutama akan membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan lingkungan, baik itu pemeliharaan dengan jalan menanam pepohonan, kemudian pemanfaatan melalui penggunaan lahan-lahan tidur secara maksimal, serta pencegahan kerusakannya melalui larangan membuang kotoran atau limbah sembarangan. Adapun hadis yang pertama yang akan kita bahas adalah hadis tentang anjuran untuk menanam atau memanfaatkan lahan yang kita miliki, atau sebaliknya larangan untuk menelantarkan lahan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Hibah, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Jabir bin Abdullah, hadis dari Jabir bin Abdullah, qala berkata, kanat lirijalin minna fudulu aradin, yaitu bahwa ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Faqalu, maka sebagian mereka ada yang mengatakan nu'ajiruha bis-sulusi war-rubu'i wan-nisfi, yakni mereka yang memiliki kelebihan tanah tersebut berkata, kami akan sewakan tanah itu untuk mengelolanya dengan sepertiga hasilnya, seperempat, dan setengah
bagian untuk orang yang menyewanya. Maka mendengar perkataan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kanat lahu ardun, barang siapa yang memiliki tanah, fal yazra'ha, maka hendaklah ia tanami tanaman itu, aul yamnahha akhahu, atau serahkan kepada saudaranya untuk memanfaatkannya atau mengelolanya. Fa in aba fal yumsik ardahu. Akan tetapi jika dia enggan untuk mengelolanya, maka fal yumsik ardahu, hendaklah ia memperhatikan sendiri atau memelihara tanah itu. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Hibban. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ya menganjurkan bagi pemilik tanah hendaklah menanami lahannya atau menyuruh saudaranya atau orang lain untuk menanamnya. Ungkapan ini mengandung pengertian agar manusia jangan membiarkan lingkungan atau lahan yang dimilikinya dengan tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Dalam hal ini memanfaatkan lahan yang kita miliki adalah dengan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa mendatangkan hasil guna kesejahteraan pemiliknya maupun bagi kebutuhan konsumsi orang lain. Hal ini merupakan upaya menciptakan kesejahteraan hidup melalui kepedulian terhadap lingkungan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an supaya kita manusia memanfaatkan segala yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, dalam hadis di atas dijelaskan bahwa sebagian para sahabat Nabi Muhammad SAW memanfaatkan lahan yang mereka miliki dengan menyewakan lahannya kepada orang lain atau kepada petani yang tidak memiliki lahan. Mereka menetapkan sewanya ada yang sepertiga atau seperempat atau bahkan ada yang seperdua dari hasil yang didapat oleh petani yang menyewa lahan tersebut. Maka dengan adanya praktek yang demikian yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi, maka Rasulullah SAW meresponnya dengan mengeluarkan hadis di atas. Yang sebagaimana kita dengarkan tadi, man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Yang intinya mengajak para sahabat untuk menanami sendiri lahannya atau menyuruh orang lain mengolahnya apabila tidak sanggup mengolahnya sendiri. Maka menanggapi persoalan sewa lahan ini, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Ibnu Rus dalam kitabnya Hidayatul Mustahid misalnya menjelaskan bahwa segolongan fuqaha atau ahli fikih tidak memperbolehkan menyewakan tanah
Mereka beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rafi bin Khubayb dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qara'il mazari." Bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang menyewakan tanah. Hadis ini dicantumkan dalam kitab Al-Jami' Sahih karya Imam Bukhari dalam kitab Al-Muzara'ah. Sedangkan jumhur ulama yang lain membolehkan menyewakan lahan tersebut dengan catatan bahwa imbalan sewanya haruslah berupa uang. Selain itu tidak diperbolehkan. Ada juga yang berpendapat boleh dengan semua barang kecuali makanan termasuk yang ada di dalam lahan itu. Dalam hal ini berbagai pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Ibn Rushd bahwa dilarang menyewakan tanah itu lantaran ada kesamaran di dalamnya. Sebab dimungkinkan tanaman yang diusahakan di atas tanah sewaan itu akan tertimpa bencana, baik karena kebakaran, banjir, atau karena sebab-sebab yang lainnya. Dan akibatnya si penyewa harus membayar sewa tanpa memperoleh manfaat apapun darinya. Maka dalam hadis ini ungkapan fa'in aba falimsik ardohu mengandung pengertian bahwa jika orang lain tidak menanaminya, maka diserahkan kepada orang lain. Apabila tidak bersedia memanfaatkannya, maka pemilik lahan dianjurkan untuk memelihara atau memperhatikannya agar lahan itu tetap terawat sehingga tidak merusak keindahan atau kesehatan lingkungan. Karena apabila lahan tidak diperdulikan atau dibiarkan saja oleh pemiliknya, maka akibatnya lahan tersebut menjadi semak belukar, menjadi tempat pembuangan sampah dan tempat hunian binatang-binatang yang berbisa lainnya, yang pada akhirnya dapat membuat orang tidak bisa aman melintasi tempat tersebut. Maka dengan demikian jelaslah bahwa diserahkan bahwa anjuran Nabi SAW agar pemilik lahan menanami lahannya atau kalau tidak memungkinkan maka diserahkan kepada orang lain untuk memanfaatkan atau minimal diperhatikan dan dirawat sebagaimana mestinya. Dengan demikian telah menunjukkan bahwa kepedulian kepada lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat luhur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semangat dari hadis ini adalah bahwa pemanfaatan lahan, tanah, atau bumi untuk kepentingan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan ekosistem secara keseluruhan. Dengan mengharap lahan secara efektif, maka diharapkan kekurangan atau kelangkaan pangan bisa dihindari. Sekaligus juga memberikan kesempatan pada orang-orang miskin yang tidak mempunyai lahan garapan yang cukup untuk mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan mengelola lahan yang tidak bisa dikelola oleh pemiliknya. Demikian
Hadis yang pertama yang berkaitan dengan anjuran untuk mengelola lahan supaya tidak terlantar. Selanjutnya hadis yang kedua berkaitan dengan penanaman pohon atau yang dikenal dengan istilah reboisasi. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Anas, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Yang artinya tidaklah seorang muslim menanam tanaman, au yazra'u zar'an, atau menabur benih. Di bedanya kalau yaghrisu adalah menanam tanaman yang merupakan tanaman yang besar yang berbentuk pohon, sedangkan yazra' adalah menabur benih tanaman yang sifatnya seperti palawija dan sebagainya. Artinya tidaklah seorang muslim menanam pepohonan atau menabur benih tanaman yang kemudian hasilnya fayakulu minhu tayrun, dimakan oleh burung, au insanun, atau oleh manusia, au bahimatun, atau oleh binatang-binatang yang lainnya seperti binatang ternak dan sebagainya, maka semua itu illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Akhrajahul Bukhari fi Kitabil Muzara'ah. Hadis ditakhrij atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Muzara'ah. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, hadis ini mengandung anjuran agar semua manusia, khususnya kaum muslimin atau umat Islam, untuk menanam tanaman yang berguna, baik bagi manusia maupun bagi binatang. Apabila tanaman tersebut telah berbuah dan dimakan oleh manusia atau binatang, maka dia akan mendapat pahala sedekah dari setiap buah yang dimakan tersebut. Sekalipun buah tersebut dicuri oleh manusia atau oleh binatang dan sebagainya, maka di sisi Allah itu merupakan bernilai sedekah. Hal ini menggambarkan bahwa betapa Islam sangat menghargai usaha manusia untuk memakmurkan dan memanfaatkan tanah. Karena tanaman yang ditanam pasti akan bermanfaat bagi manusia maupun bagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka setiap orang hendaknya tidak boleh egois, yakni menanam tanaman untuk dinikmati sendiri. Jika cara berpikirnya seperti itu, orang yang sudah tua dipastikan tidak akan mau menanam tanaman karena dia merasa tidak akan mungkin memakan buahnya. Seyogyanya ia berpikir bahwa manfaat dari sebuah tanaman tidak hanya buahnya, tetapi pahala yang akan diterimanya apabila buah dari tanaman tersebut dimakan oleh manusia atau binatang. Perbuatan seperti itu akan membawa kemaslahatan baik untuk dirinya, orang lain, binatang, dan kelestarian lingkungan. Pada zaman dulu ada satu kisah yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai hikmah.
di mana pada suatu hari ada seorang raja yang melewati suatu tempat yang melihat seorang yang sudah cukup tua sedang menanam tanaman, yaitu tanaman zaitun. Maka ketika melewati orang tua tersebut, sang raja berkata, "Wahai orang tua, untuk apa Anda menanam tanaman tersebut? Sementara tanaman ini usianya cukup lama untuk bisa berbuah. Apakah engkau berangan-angan untuk bisa menikmati apa yang engkau tanam tersebut?" Maka mendengar pertanyaan sang raja tersebut, orang tua yang bijaksana tersebut menjawab dengan ungkapan, "Laqad gharasa man qablana fa'akalna." Sungguh bahwa orang-orang tua kita dahulu telah menanam tanaman, pepohonan, buah-buahan, dan sebagainya. Fa'akalna, dan kita telah menikmati buahnya atas apa yang mereka telah tanam. Wa nahnu naghrisu likai ya'kula man ba'dana. Oleh karena itu, kita atau saya menanam tanaman ini supaya orang-orang sesudah kita nanti bisa menikmatinya. Sebagaimana juga kita telah menikmati apa yang sudah ditanam oleh orang-orang tua kita dahulu. Sungguh sangat bijak jawaban dari orang tua tersebut yang bisa kita jadikan hikmah bahwa kita melakukan penanaman pohon, melestarikan alam dan sebagainya adalah bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain, baik pada masa sekarang maupun untuk generasi-generasi yang akan datang. Karena salah satu persoalan lingkungan dewasa ini ialah semakin berkurangnya hutan karena terjadinya pengundulan hutan, penebangan liar, dan sebagainya. Sementara ketersediaan suplai air yang berkualitas, udara yang sehat dan segar, erosi, abrasi pantai, banjir, longsor, dan sejumlah kerusakan alam lainnya sangat dipengaruhi oleh kualitas hutan-hutan tersebut. Hutan dipandang sebagai paru-paru bumi. Maka untuk menjaga dan memperbaiki kembali hutan yang telah rusak tersebut, maka harus diusahakan penanaman kembali. Maka Rasul dalam hadis ini mendorong manusia untuk menghijaukan lingkungan. Dorongan Rasulullah tersebut dipertegas dengan iming-iming sedekah bagi pelaku kebaikan tersebut. Dengan kata lain, menanam pohon, menabur benih akan dipandang sebagai amal jariah, sebagai sunnah hasanah dengan ganjaran baik di dunia berupa terjaganya keseimbangan alam, sumber pangan dan papan, serta balasan di akhirat nanti berupa pahala karena banyak bersedekah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadis-hadis dengan pesan-pesan seperti ini jelas merupakan elaborasi dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Tumbuhan dan berbagai istilah ikutannya disebutkan cukup banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat yang mengindikasikan fungsi tumbuhan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihun katsiratu wa minha ta'kulun.
ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabil lakum fiha fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun. Yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dalam hal ini, kebun atau hutan selain sebagai penyedia sumber makanan, juga sekaligus sumber papan, ekonomi, dan lain-lain. Yang terpenting di antara sekian banyak fungsinya ialah menjaga ketersediaan air, menjaga labilitas tanah, serta menjadi tempat bagi tumbuh berkembangnya kekayaan hayati. Namun karena manusia cenderung melampaui batas, rakus dan tamak, sehingga menggunakan atau memanfaatkan hutan secara berlebihan. Akibatnya sangat fatal bagi lingkungan secara keseluruhan. Inilah yang diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad." Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Maka atas dasar ini, boleh jadi hadis di atas menjadi inspirasi masyarakat dunia sekarang mengkampanyekan go green atau kekhawatiran meluasnya kerusakan akibat global warming. Go green dimaksud ialah proses penghijauan dengan menanam. Nabi dalam sabdanya tidak menjelaskan apa yang ditanam, jumlahnya berapa, di mana ditanam, dan sebagainya. Tapi esensi dari sabda Nabi SAW tersebut ialah semangat menanam dan bersifat umum lagi universal mengenai jenis, jumlah, teknis penanaman. Hal itu merupakan sangat bervariatif dan bersifat lokal sesuai dengan keadaan lingkungan di mana kita tinggal. Maka dengan melakukan penghijauan atau reboisasi akan mempercantik wajah dunia dan sekaligus membawa manfaat bagi manusia dan alam. Antara lain seperti pohon bisa menjadi tempat berteduh, akarnya bisa mencegah terjadinya erosi dan banjir, daunnya bisa menyejukkan pandangan bagi orang yang melihatnya, serta membantu sanitasi lingkungan dalam mengurangi polusi udara dan lain sebagainya. Seluruh strukturnya, mulai dari daun sampai akarnya, merupakan sebuah sistem yang kompleks. Dalam satu sel saja, misalnya, terdapat banyak komponen yang mendukung sistem kehidupan. Tumbuhan mampu mendaur ulang gas beracun seperti karbon dioksida menjadi oksigen yang sangat menyegarkan. Maka dengan melakukan penghijauan, manusia tampil sebagai sosok yang ramah terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, Islam menuntut manusia agar memperhatikan, menyayangi, merawat, dan menghormati lingkungan. Bukan lagi meremehkan, melalaikan, atau bahkan merusaknya dan memusnahkannya.
Sumber daya alam dan lingkungan diciptakan untuk manusia. Namun ada kalanya manusia tidak boleh seenaknya menggunakan, bahkan sampai merusaknya. Manusia dalam hal ini diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan batas-batas kewajaran. Sahabat kekajian hadis yang berbahagia, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa setiap muslim selalu dituntut untuk terus berkarya, di antaranya dengan cara bercocok tanam dan menganjurkan reboisasi atau penghijauan. Penghijauan ini banyak manfaatnya, di antaranya adalah adanya pergantian sirkulasi udara sehingga udara di sekitar kita menjadi sejuk dan terlihat indah. Tanaman juga menghasilkan oksigen yang diperlukan bagi manusia untuk proses pernapasan. Maka dengan penghijauan bertujuan untuk membuat resapan air sehingga tidak menyebabkan banjir. Menanam pohon selain menghasilkan oksigen juga dapat bermanfaat untuk melindungi lapisan ozon yang mulai menipis dan mengurangi pencemaran udara. Akibat dari semakin menipisnya lapisan ozon sebagai pelindung bumi, maka suhu permukaan bumi pun akan meningkat. Dan ini akan bisa dinetralisir dengan penghijauan yang terus kita galakkan. Maka dengan demikian Nabi Muhammad SAW telah memberikan motivasi kepada umatnya, yaitu dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan Allah, memberikan dua pahala sekaligus, yaitu pahala ketika di dunia berupa kebahagiaan dan kesejahteraan yang didapat dalam lingkungan yang bersih, indah, dan hijau. Sementara di sisi lain juga kita mendapatkan pahala di akhirat berupa surga kelak di kemudian hari. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, hadis yang ketiga adalah hadis yang terkait dengan pencegahan kerusakan lingkungan. Kalau pada hadis yang pertama berbicara tentang memaksimalkan atau memanfaatkan lahan yang kita miliki, terutama lahan-lahan tidur yang tidak diolah oleh pemiliknya, maka dengan hadis yang kedua kita dianjurkan untuk menanam tanaman di lahan-lahan yang kita miliki. Sementara pada hadis yang ketiga adalah sebagai upaya preventif dan upaya pemeliharaan terhadap lingkungan yang sudah kita ciptakan, yang sudah kita lakukan pengembangan dan sebagainya. Hadisnya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi, Hadisu Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Hurairah bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri summa yaghtasilu fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah salah seorang dari kalian buang air di air yang diam atau tergenang. Alladzi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir. Summa yaghtasilu fihi. Tidak hanya kita buang air di situ, tapi justru kita juga mandi atau memanfaatkan air yang sudah kita buangi dengan kotoran tersebut. Hadis diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wudu. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, salah satu komponen lingkungan yang sangat penting adalah air, atau air merupakan salah satu komponen dari lingkungan yang sangat penting, samping ada udara, tanah, dan sebagainya. Air berarti kehidupan, karena tanpa air rasanya tidak akan ada kehidupan. Karena hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Begitu pentingnya posisi air, sehingga Allah melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran mengingatkan manusia agar menjaga eksistensinya. Al-Quran menggunakan kata ma yang berarti air sebanyak kurang lebih 63 kali dalam 42 surat, dengan redaksi yang beragam, seperti dengan kata-kata anzala, menurunkan, yaitu anzalal ma minas sama, yaitu berupa air yang diturunkan dari hujan, dengan kata asqa yang berarti menyiram atau memberi minum, kemudian dengan kata-kata ahya, yaitu menghidupkan, seperti dalam ayat tadi, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan yang terakhir dengan kata-kata akhraja, yaitu mengeluarkan. Jadi air yang Allah anugerahkan kepada kita manusia, ada air yang diturunkan dari langit, disiramkan, ada yang dikeluarkan dari mata air, dan sebagainya. Maka dari sekian ayat tentang air diperoleh gambaran akan posisi fungsinya yang luar biasa. Di antaranya untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan, serta fungsi sosial religius untuk membersihkan dan mensucikan. Sebagai sumber penghidupan, air dengan demikian harus dijaga ketersediaan dan kualitasnya. Usaha tersebut juga sudah dilakukan Nabi dengan misalnya melarang kencing di air tergenang, dan apabila mandi di air yang, dan apalagi mandi di air yang bercampur dengan kencing tersebut. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini ada dua hal penting yang bisa dilihat. Pertama, bahwa larangan kencing di air tergenang, yaitu dengan ungkapan la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im. Yang kedua, mandi di air yang sudah bercampur dengan air kencing tersebut dengan ucapan summa yaghtasilu fihi. Dalam hal ini kencing merupakan sisa metabolisme tubuh yang mengandung banyak zat yang berbahaya. Dengan begitu, wadah yang kena kencing harus dibersihkan. Maka spirit larangan kencing dan tidak mandi pada wadah yang telah bercampur kencing pada hadis ini bisa dimaknai yang pertama, larangan membuang kotoran sembarangan. Kemudian yang kedua, mandi atau bersuci pada air yang telah kotor atau tercemar. Dan ketiga, menyiapkan wadah atau tempat khusus untuk kotoran atau limbah. Dalam hal ini kotor atau tercemarnya air atau apapun yang menjadi landasan kehidupan
akan berakibat siklus kehidupan mengalami gangguan. Syarah atau penjelasan beberapa ulama mengenai larangan kencing di air yang tergenang memang sangat beragam. Sepintas lalu kelihatan lebih dominan pada analisis kebahasaan dan aspek hukumnya. Belum ada data mengenai akibat kotor atau tercemarnya air saat itu. Sebabnya boleh jadi memang belum ada atau mungkin saja tingkat kekotoran air waktu itu masih diambang kewajaran atau dengan kata lain masih bisa ditolerir. Maka dalam hal ini larangan kencing di air tergenang atau la yabulanna ahadukum fil ma'id daim, di dalam riwayat yang lain fil ma'ir raqib, di air yang tergenang atau air yang diam. Yang dimaksud hadis tersebut ada yang mengartikan larangannya dalam arti litahrim, yaitu haram. Ada juga mengartikannya larangan yang sifatnya lil karoha, atau sesuatu yang makruh atau dibenci. Dalam hal ini misalnya air yang sedikit dan tidak mengalir, maka kencing di dalamnya adalah haram karena menyebabkan air tersebut menjadi najis. Sebaliknya kalau air itu banyak tapi tidak mengalir atau sedikit tapi air itu mengalir, maka larangan tersebut berupa larangan yang lil karahah atau untuk dibenci atau sifatnya makruh yang sebagusnya dihindari. Dan yang lebih baik dalam hal ini dipilih menurut Imam Nawawi adalah dengan merujuk kepada mazhab Syafi'i bahwa mengharamkannya dengan alasan kenajisan, ya, terutama terkait dengan air yang sedikit tadi. Berbeda halnya kalau air yang banyak seperti di danau atau di sungai yang besar atau bahkan di laut dan sebagainya. Hadis dengan pesan yang serupa dengan hadis di atas juga cukup banyak. Misalnya larangan membuang kotoran atau limbah tidak di air tapi di bawah pohon yang rindang, di tempat yang biasa orang berteduh dan sebagainya. Atau ada juga hadis yang merupakan anjuran bahwa membuang atau menyingkirkan kotoran, sampah, atau limbah atau hal-hal yang bisa membahayakan di jalan merupakan bagian dari keimanan, yaitu termasuk syu'batun minal iman. Sebagaimana di dalam hadis bahwa iman itu terdiri dari 60 atau 70 cabang atau bagian. Dan yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Sementara yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq, yaitu menyingkirkan gangguan, kotoran dari jalan. Maka hal ini dipandang sebagai salah satu bentuk atau cabang dari keimanan, meskipun dianggap sebagai tingkatan yang paling rendah. Dengan demikian maka membuang, memasukkan, atau menyertakan sesuatu ke lingkungan yang bisa menyebabkan lingkungan kehilangan kemampuan adaptifnya sehingga berbahaya bagi kehidupan secara keseluruhan dilarang oleh Islam. Tercemarnya air sebagai sumber kehidupan dengan sendirinya akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup. Sebagaimana kita ketahui dewasa ini bahwa manusia atau dunia menghadapi masalah kesehatan selain tentunya kemiskinan, pangan, pendidikan, dan kependudukan. Dari 17 masalah kesehatan yang dicatat oleh WHO,
Badan Kesehatan Dunia di bawah PBB. Salah satunya yang paling serius adalah persoalan air. Hal ini karena tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Metabolisme sebagai reaksi kimia dalam tubuh terjadi dalam medium air. Air juga berfungsi mengeluarkan hasil metabolisme berupa sisa reaksi kimia dalam tubuh dalam bentuk keringat dan air seni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 35.000 anak di seluruh dunia meninggal setiap hari karena diare, tipes, disentri, dan disentri yang disebabkan karena air. Bahkan sekitar 500 juta penderita diare seperti dicatat WHO setiap tahunnya sekitar 3-4% mengakibatkan kematian. Jenis penyakit tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan air limbah rumah tangga, perumahan, limbah pabrik, dan tentunya perilaku masyarakat dalam bidang kesehatan masyarakat. Maka dalam kaitan dengan hadis mengenai larangan Nabi kencing di air tergenang dan mandi di air tersebut, kemudian membuang kotoran di tempat yang teduh atau di jalanan atau di sarana umum di mana orang biasa berteduh atau berlalu lalang. Kemudian larangan buang kotoran di bawah pohon yang sedang berbuah dan di aliran sungai. Tentu menarik kiranya diperhatikan temuan dunia modern mengenai dua hal. Yang pertama bahwa medium penularan penyakit rupanya penyakit secara umum tersebar atau menular melalui medium air, kemudian udara, dan tinja atau kotoran. Salah satunya melalui medium penampungan air. Air yang tergenang dalam suatu wadah, baik yang alami, tersedia di alam, maupun yang sintesis atau buatan manusia, berpotensi menularkan penyakit. Dalam siklusnya, penyakit memerlukan perantara. Kencing sebagai sisa metabolisme mengandung zat-zat kimia buangan yang berbahaya atau toksin. Kalau bercampur dengan air yang tidak mengalir, maka akan menghasilkan senyawa kimia yang berbahaya. Belum lagi kalau ada binatang yang mempunyai toksin bawaan di dalam air yang tergenang tersebut. Kemudian yang kedua, perlunya disiapkan tempat atau medium khusus untuk kotoran atau limbah agar tidak menular atau mewabah. Maka menjaga harmonisasi alam pada prinsipnya berarti menjaga kelangsungan hidup spesies manusia itu sendiri. Karena tanpa manusia pun kehidupan baik hewan, tumbuhan, lingkungan abiotik lainnya masih tetap bisa eksis. Tapi sebaliknya ya berbeda dengan manusia. Tanpa dukungan komponen lingkungan yang lain, manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup. Oleh karena tingkat ketergantungan manusia terhadap lingkungan tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala melarang manusia merusak di atas dunia ini. Termasuk merusak kalau mengotori air yang salah satunya disimbolkan dengan kencing di air yang tergenang. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita manusia agar tidak melakukan
perbuatan yang bisa merusak kehidupan di dunia ini. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam hal ini Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya mengartikan kata fasad tersebut dengan keluarnya sesuatu dari titik keseimbangannya yang berakibat rusaknya hukum-hukum alam. Dengan begitu, merusak lingkungan bisa berakibat rusaknya hukum-hukum alam dan akan berkonsekuensi atau akan berakibat tidak seimbangnya kehidupan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan tidak hanya dengan menjaga lingkungan dari segala bentuk pencemaran, tetapi juga dengan menghemat pemanfaatannya, seperti tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air meskipun untuk tujuan beribadah sekalipun. Maka ada ungkapan yang tasilu bis-sha'i wal wudu'u bil mudi, yaitu mandi dengan menggunakan semacam timbuk, sementara untuk wudu menggunakan mud atau alat yang lebih kecil lagi dari sok tadi. Itu dalam rangka untuk menghemat dalam penggunaan air. Samping itu juga kita dianjurkan untuk menghemat listrik, misalnya dengan memadamkan lampu wa'atfi'us siraj pada saat tidak digunakan. Al-Quran juga banyak mengarahkan manusia untuk memanfaatkan alam secara bijaksana dan seimbang. Bahkan dalam hal makan saja, seperti bisa dibaca di dalam Al-Quran, menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, boros, bukan hanya tidak baik bagi diri sendiri, tapi juga bagi kehidupan secara keseluruhan. Maka bisa dipahami kalau Rasulullah menyiapkan sejumlah aturan tata kelola lingkungan sebagaimana yang kita pahami dari hadis-hadis yang sudah kita jelaskan tadi. Selain karena faktanya memang Rasul sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam, yang juga bertanggung jawab menjaga harmoni kehidupan, juga karena Rasulullah merupakan seorang yang visioner, artinya memiliki kerangka pikiran yang jauh ke depan. Dan sekarang di abad ke-21, ketika manusia mengkhawatirkan ketidakcukupan air bersih dan energi, maka sejak 15 abad yang silam, Rasulullah sudah mengantisipasinya dengan sekian banyak hadis yang mengajarkan tentang bagaimana mengelola alam, memanfaatkan alam, dan mengefektifkan dalam penggunaan alam sekitar kita. Demikian penjelasan secara ringkas terhadap ketiga hadis yang telah kita bacakan tadi. Maka sebagai akhir dari kajian ini dapat kita simpulkan bahwa Islam memandang lingkungan sebagai bagian penting kehidupan. Kelestarian lingkungan terkait dengan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, lingkungan harus dijaga, dipelihara, dimanfaatkan sesuai peruntukannya berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kerusakan lingkungan terjadi karena mengesampingkan
nilai-nilai etis, ajaran-ajaran agama yang mengajarkan kearifan dan keseimbangan dalam pemanfaatan alam atau lingkungan. Selanjutnya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang pelestarian dan peduli lingkungan merupakan isyarat tentang adanya keteraturan yang harus dijaga dan dilestarikan. Seperti hadis tentang larangan menelantarkan lahan, perintah untuk bercocok tanam, menanam pohon atau reboisasi, dan tidak boleh membuang hajat sembarangan. Perhatian manusia sekarang terhadap lingkungan seperti bahaya pencemaran, semangat mengoptimalkan lahan agar fungsional, serta kampanye menanam atau penghijauan, indikasi benar dan tepatnya prediksi dari visi Nabi ribuan tahun yang lalu. Demikian pentingnya kita peduli dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Sebagai penutup, pada kajian ini kita bacakan sebuah pantun yang berbunyi, Gunung Ciremai sangat indah, indahnya memang juara. Lingkungan hidup adalah anugerah, jangan dirusak, mari dipelihara. Ikan gabus dalam kolam, anak kecil main di taman. Bunga dirawat, pohon ditanam, agar lingkungan kita semakin nyaman. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.